Di Madiun itu kan lambangnya semuanya ada kerisnya, Mas. Di kabupaten sama kota itu kan sama-sama ada lambang kerisnya. Nah, orang mengasumsikan itu adalah keris Tundung Mediun. Nah, sebenarnya keris Tundung Mediun itu keris apa? Ciri fisiknya seperti apa? Atau mungkin itu hadir di zaman tertentu? Kalau menyinggung khusus Tundung Medun itu karyanya Empu, kalau dirunut nanti Pak. Asalnya dari Joko Supo. Jadi Joko Joko Supo. Supo, lah orang-orang Empu dulu itu kalau setiap berkarya kalau pindah itu kadang pakai alias-alias lah, repotnya di situ. Hmm, Dari Joko Supo terus sampai terakhir dijak Pajang ke era Mataram. Saat jadi Mataram itu dia jadi Ginom. Ada urutannya Mas. Nah, Empu Macan, Empu Kodok, Empu Galeng, Empu Omyang itu satu orang duh, yang iya, babar Tundung Mediun. Saat di zamannya Tundung Mediun itu Pajang peralihan Mataram. Pajang hmm, akhir lah. ya, ya, Di zaman yang era bahasanya apa Mas? Mau peralihan ya kekuasaan, peralihan kerajaan gitu. kekuasaan. Nah itu Empu Humyang yang saat dipajang kena fitnah dengan Empu Cublak. Akhirnya dia keluar dari Pajang, Hmm, dia menyisir ke arah timur, akhirnya ketemu di wilayah sekitar Mudun sini di Keraton sekarang jadi Demangan itu. Demangan, Nah, Kuncen. di sekitaran Kuncen situ dialah mulai babar pusaka Hmm, dan bergelar Empu Tundung karena Tundung maknanya terusir, ketundung. oh, Tundung itu terusir. Kalau nama dari Pajang Empu Galeng dia terkenal jadi Empu Galeng karena apa? Saat dipajang. Kalau bikin pusaka keris di galengan sawah. Hmm, Akhirnya masyarakat segitu sampai didengar dengan Raja Pajang, akhirnya dipanggil untuk menghadap Raja Pajang, hmm, ditugasi untuk membabar sebuah pusaka. pusaka. Setelah membabar sebuah pusaka, jadi diuji cobakan ke tawanan perang, kok Ya. ngomyang. Hmm, Jadi kalau bahasa sekarang intel atau aparat atau kepolisian yang lagi menginterogasi itu udah ngomyang dulu. ya. Makanya akhirnya dia sama Raja Pajang digelari Empu Humyang karena pusakanya di saat diuji itu punya kekuatan energinya membantu orang itu Hmm, mengungkap mengungkap dengan di luar kontrol mengungkapkan apa adanya. iya. Jadi makanya ngompiang ngompiang bahasa orang Hmm. Jawa. Dia akhirnya sejak saat itu dia bergelar Empu Homyang. Oh, itu bukan nama Cina ya, bukan ya, Bukan bukan. Homyang. Kan terdengar seperti nama-nama etnis Tionghoa. Homyang kan Hmm. malah doa untuk Hum itu berat Oh, Hindu, doa Hindu ya. Oh, dari Hindu. Jadi tapi sebenarnya artinya tadi itu. ya Empu, Iya. Empu Joko Supo itu adik adik ipar Sunan Kalijogo. Adik ipar Sunan Ya, Kalijogo. dia nikah Hmm. dengan Dewi Rosowulan. Kalau nggak salah Hmm. Dewi Rosowulan, adiknya Sunan Kalijogo. Iya. Makanya dari situ setelah dia jadi Empu Humyang, dia bergelar Empu Tundung setelah di Madiun. Dia juga tidak lama di Madiun. Tidak Oh. ada data yang pasti, yang penting semua kompak data sejarah menyebutkan hanya tidak lama setelah itu kembali ke Kudus. Hmm. Setelah munculnya peralihan, mulai berdirinya kerajaan Mataram awal, Mataram Sultan Agung, akhirnya dia kembali ke Mataram, mengabdikan ke Mataram, bergelar Empu Kinom. Karena Hmm. digelari Empu Kinom, melihat umurnya yang panjang dan awet muda. Karena Hmm. dia posisi cucu dari Empu Supo, Supo Sepuh di era Majapahit. Iya, iya, iya. Maka dia masih bergelar Ki Supo Anom. Singkatannya dipanggil enaknya Ginom. Iya. Jadi saat terakhir ya jadi Ginom itu. Setelah Hmm. itu dia udah enggak ada enggak berkayaan, memang masanya udah enggak ada. Hmm. Setelah Mataram Sultan Agung, Senopati, terus Mataram Amangkurat, Kartosuro itu pecah jadi Hamengkubuwono, Namengku. Pakubuwono. Terakhir ya Mataram Sultan Agung itu Hmm. bergelarnya Ginom. Oh, terakhir di Sultan Ya, Agung. Hmm. Nah,
apakah keris Tundung Mediun itu hanya saat era di Madiun itu atau masih di Pajang dan di Mataram itu ketika membuat keris Ada juga? setiap ciri-cirinya, namanya seniman, dia tetap dia melakukan jejak sejarah. Nggih. Saat aku dipajang, aku menandakan karyaku tak rubah sedikit sebagai Hmm, pertanda bertanda. saya bikin keris di daerah ini. Tapi garis besar ciri khasnya tetap. Tapi Nggih. ada tanda sedikit yang untuk Tenger. tenger, Nah, tetenger. nggih. Saat di Madura juga, Hmm. waktu jadi Empu Majan itu tanda-tandanya kerisnya selalu besar-besar. Terus Hmm. pindah dari Madura ke wilayah Surabaya bergelar Empu Kodo. Itu ya Hmm. ada. Oke. Makanya simpang siurnya Empu Kodo itu ya Empu Tundung Mediun. Satu orang Satu orang yang sebetulnya. ya, ya. Tapi ada perubahan. Sedangkan kalau kita larinya ke hakikat tundung, ya kita harus tahu perbedaannya antara saat macan, humyang, tundung, ki kodok, itu tahu harusnya. Hmm.